sosial itu tidak salah 2 bulan atau 1 bulan itu pendidikan tahsin dulu. Jadi kita Iya. baca tahsin Quran. Tahsin itu perbaikan bacaan Quran. Jadi selama 2 bulan. Pertama itu 1 bulan. Sebulan. 1 bulan. Nah pas 1 bulan itu sudah belajar semua itu makrojo huruf dan sebagainya dipelajari galau itu. Pas 1 bulan pas ada tesnya ini. Tes kelulusan kayak kita ini sudah siap ngapal apa Ngapal apa gitu. belum? Pas tes itu sekian banyak itu apa salah angkatan aku itu ada 30. Aku udah lulus Ustaz. Iya. Dari yang 30 itu siko deh anda udah lulus. lulus. Nah, ini perjuangannya ini. gitu kan, iya. Sedih kita deh anda lulus. Tadi ada yang lain ini boleh ngafal kalau lah, boleh ngafal kalau. Aku dewek belum. Jadi kau kasih di saat seperti sini, kau tunjuk waktu beberapa saat untuk belajar tahsin lagi, jadi kan, baru boleh ngafal, gitu kan. Tapi tidak di keluarga tidak Tidak. Kalau sungguh-sungguh tadi Iya. kan, ada jalan yuk. Belajar lagi sekitar 1 bulan lagi, tes dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dan baru boleh ngafal pada saat itu kan. Boleh ngafal singkat cerita dan di sana itu aku ngambil itu program PPKA. Apa itu? Program pengkaderan guru Al-Quran. Pengkaderan guru Al-Quran. Jadi kita dididik sebagai mungkin kita bisa ngajar Al-Quran gitu loh. Datang ke sana kita langsung disuruh ngajar gitu. Oh, Langsung suruh di ngajar tahun gitu. keberapa itu ngajar? Kita sudah boleh ngafal lagi langsung boleh ngajar gitu nah. Oh, Cuma ada iya. step-stepnya gitu. Tetap tahun pertama itulah sudah Iya, ngajar. langsung boleh ngajar. Yang penting tahsin kita sudah memadai gitu kan. Ya. Pas ngajar pertama sekali itu ngajar anak 4 tahun Ustaz. Hmm. Kita baru lulus SMA langsung suruh ngajar gini nah. Ngajar anak 4 tahun anak tadi. 4 tahun pula kan. Masuklah aku kelas tadi kan. Coba kita baru lulus SMA. Iya. Ngajar apa kan? Ngajar budak kecil pula. Ay. Banyak pula itu. Tidak tahu banyak. Batas. Jadi setiap kelas itu maksimalnya ada 7 wong. 7. Supaya kita kan maksimal ngajar-ngajar Iya, budak iya. kan. Ngajarlah. Aduh sih kok budak Ustaz. Udah aku ajar gitu ini. Mungkin ngegia pemahaman juga aku. Coba kita mau pelempang gitu kan. Asal ngomong canda apa dia. Iya. Canda marah selalu itu. Heeh. Jadi nangis lah dia ini. Jadi nangis. Nangis ini. Nangis. Besok tak masuk lagi Ustaz. Takut. Dengan aku ini. Laju bukan timu itu ngaji. Gak aku tadi ini. Nah dari situlah aku belajar mungkin dari pengalaman mungkin. Pengalaman ngajar pertama tadi ya. Itu kan tunjuknya bagaimana interaksi dengan budak kecil segala macam. Dan sekarang alhamdulillah itu kan. Dan sekarang ini kalau dulu itu terakhir ngajar budak kecil ini cak nempel loh dan kita ngajar gitu. Kalau nyaman kita nggak tahu ilmu ini cuma mana itu kan. Iya. Wah, itu luar biasa tuh pengalaman tuh. Dari air hitam maju dikit ke Talang Kemang langsung ke Depok ya. Ke Depok. Di Depok, Jabodetabek. Nah, di Bilal 3 tahun ada pengalaman ngajar, ngapal Quran, bacaan diperbaiki dan banyak pengalaman luar biasa di situ. Ini cerita ngapal Ustaz. Ini luar biasa juga. Nah, mana ngapal Quran ini? Ngapal Quran ini. Ya aku juga sebenarnya tidak selesai 30 juz sebenarnya jujur ya gini. Iya. Pas ngapal itu ini terkenang Ustaz. Paling sago wong yang ngapal aku dewek di sana. Paling sahurnya. Jadi di sana ada target. Kalau tidak 1 hari 1 halaman, 1 hari 2 halaman. Paling dikit 1 hari 1 halaman. Kalau di rumah tahfiz di sana tuh. Dan ini beasiswa ya. Beasiswa. Ini di Bilal ini atau di banyak rumah-rumah tahfiz pesantren-pesantren tahfiz yang ada di Jawa sana di Pulau Jawa itu full beasiswa. Itu sana maksudnya makan di situlah, asrama gratis. Sudah tuh biasanya dinjuk seragam juga, buku dan lain sebagainya. Itu full selama bertahun-tahun di situ kita dapat beasiswa. Nah, itu luar biasa. Yang penting adonnya kayak gitu tadi. Yang penting ada niat dari kita tadi. Jadi singkat gitu Ustaz, ngapal aku ini kan ngapal mulai lagi juz 30. Setuan amma ya tasaalun dulu tuh kan. An-Naba. Pertama kali An-Naba tuh. Setuan juz 30 cincai lah aja gitu. Tahu ini kan. Selesai. Ya. Ya. Naiklah ke juz 29. Jadi di sistem ini Mundur. Nah, Ya. pas sampai yang sawo-sawo nih Ustaz. Sawo ini terus ini uangnya cak nyengak uang cak lancar yang gitu ngapal Quran cak nyengak uang gitu kan. Tiap lagi setelan gini giliran aku udah lancar. Pas suatu ketika ini aku setelan Ustaz, setelan dengan Ustadz ini Ustadz Khairul Soleh namanya. Wong Riau, sekarang dia sudah punya Ustadz tahfiz di sana. Pas setelan ini pas di depan ini lupa. Kita bawa macam berapa bangsa lupa ini. Gasnya sago, nah tenangis aku di situ Ustaz. Asli tenangis sih kan. Kita kan banyak kawan-kawan kan. Kan. Aku nangis itu ngomonglah Ustaz ini. Yang lain keluar masjid dulu. Oh, sampai itu ya. Sampai itu di Ustaz itu.
Yang lain keluar masjid, jadi tinggal aku berdua be dengan Ustaz itu di situ. Aku nangis itu, Ustaz. Mungkin biar aku tidak malu mau kan ngaso sagun ini ngafal Quran ya kan. Iya. Singkat jadi kata Ustaznya apa masalahnya kan? Kata Ustaz tadi sih kan bisa sagung ngafal Quran ini kan. Dikasih motivasi oleh Ustaz ini. Ingat aku nih, satu kisah yang disampaikan oleh Ustaz ini tentang kisah Ibnu Hajar. Tentang dia untuk ilmu itu luar biasa sekali kan. Kan diceritakan itu bahwa susah sekali itu ngafal susah kan. Iya betul. Sehingga dia menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa gitu kan. Dan aku pas dengar kisah itu sangat termotivasi gitu. Cuma pas besoknya pas setelah lagi masih tidak bisa juga Ustaz. Masih tidak bisa juga. Ini perjuangan ini. Nak nangis itu lagi malu kan kita landang ini. Jadi sudah setoran, tidak diterima setoran aku Ustaz. Besok suruh ngulang. Kuisi lah aku ini. Kuisi nangis di situ. Nangis di WC. Oleh tidak baca ngapal tadi. Baca ngapal tadi. Alang kesagu aja gitu kan. Apa dia dosa gitu kan. Segala macam. Akhirnya apa pas itu kata Ustaz ini kan ngafal Quran ini kan yang pertama tergantung dari hati kita Ustaz. Kalau hati kita bersih segala macam insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena kalau kita terus menghafal, kalau kita niat kita salah nggak bakal bisa juga. Yang penting niat kita sudah lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke. Yang penting niat sudah lurus segala macam. Dan akhirnya saya sama itu cuma dapat berapa juz gitu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Yang penting ada kegigihan tadi iya, ya. yang penting kita semangat. Kesungguhan, niat untuk menghafal tadi. Masya Allah. Itu luar biasa tuh. Kawan-kawan sekarang yang mungkin lagi mencari jati diri ya, lagi galau. Nengok kawan ini ke sana, nengok kawan itu ke situ. Cobalah untuk fokus dengan tujuan kita masing-masing. Ngajak beliau ini berani, nah itulah, ngambil keputusan di saat mungkin kawan yang lain cuman realistis wae ya, sudah selesai sekolah, ya selesai, begawe dan lain sebagainya, nyeset. Tapi beliau memilih untuk terus nambah ilmu. Nah, jadi 3 tahun di Bilal dengan pengalaman ngapal yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ke Al Anwar tadi, mana itu? Kira-kira 3 tahun di situ, ngagilah tempat kuliah Ustaz. Ada banyak, pokoknya salah satu tempat kuliah itu Al Azhar. Aku ingat ada Al Azhar dulu. Mesir sana. Al Azhar sama Mesir ya? Mesir. Aku pengen teman-teman ke sana. Dulu itu pengen ke sana, nyari info segala macam. Ada info pendaftaran. Salah ke Ummul Qura, Mekah. Ya, ada info pendaftaran, aku baca loh Ustaz, baca segala macam sangat-sangatnya. Langsung ke imigrasi aku, muat paspor langsung. Muat paspornya. Wah. Nekat-nekat gitu kan. Langsung muat paspor, terjemah berkas kalau macam. Jadi Al Azhar Kairo tadi sudah ada baca lagi. Baca lagi. Udah baca karena di Al Azhar itu tidak salah ijazah kita terbatas. Umur ijazah. Iya, jadi kita kan iya. masuk ke web di situ tidak salah, tidak boleh lebih lagi 3 tahun. Tidak diterima. Oke. Nah, terus ada info lagi di Ummul Qura tadi. Ada pula kan. Alhamdulillah itu aku daftar ke sana ke imigrasi 3 kali bolak-balik aku. Salah terus. Jadi bolak-balik gitu. Aja gitu. Untuk buat paspor tadi. Paspor tadi itu kan. Kalau kurang duit kalau mungkin. Tahu juga. Pokoknya ingat 3 kali bolak-balik. 3 kali paspor bolak-balik terus. Sudahlah mau paspornya terjemah segala macam, naftar lah aku keluar sana Ustaz. Lewat web tadi. Naftar sampai ini lagi nih, tak ada pengumumannya, belum ada. Aku udah lolos sama mana kan? Naftar tuh via online berarti. Via online, kita lewat web itu kan. Iya, sampai sekarang belum ada perusahaan, belum ada pengumumannya belum ada. Iya. Nah, aku juga nyari yang lain lah kan, nyari tempat banyak itu nyari yang murah gitu. Iya. Coba kita bang sago kan nyari lah tempat kuliah murah. Pas nak tamat itu terkenal yang emak aku belum ngomong ini. Nak tamat dari Bilal tadi. Tamat dari Bilal tadi. Nak kemana Jim aku kan? Aku ngomong lah, aku nak kuliah pula jago kan. Ngomong lah emak aku ini kan. Mau nak kuliah balik ke Palembang sini be. Nah, ini. Emak aku tadi itu kan. Balik ke Palembang sini be, di UIN banyak kata dia pacar kan. Kakak kau dulu, Junai kakak kau kan. Di UIN tu lah, kau di situ juga. Kakak dulu di UIN. Di UIN kakak dulu kan. Jemakku kau udah di win ya kan. Aku ini kan rasanya nak balik ke Palembang ini kalau belum ada di Gawat tuh rasanya mana itu Ustaz. Jadi aku pokoknya pengen luar tuh lah. Nyagi adalah kawan itu kan info ke bawah ada pendaftaran di sana Ustaz. Di Setai Al Anwar tadi. Setai Al Anwar tadi ya. Daftarlah di sana itu. Maaf ini agak belum ada minum. Agak sedikit ini. Nah, singkat cerita tadi itu aku daftar ke sana itu tes sana Ustaz. Tes tadi aku
Aku tak tahu. Tesnya langsung ke sana. Tidak, online. Online, oke. Online. Aku itu tak tahu kan, tak mau tahu di sana tuh mau sidang pelajar segala macam kan. Tes singkat cerita itu lulus lah aku ini kan. Lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Sudah lulus itu kan lagi aku tes itu nak masuk itu agak lama Ustaz. Oke. Jangan itu. Jadi aku balik ke Palembang sini lah. Kan nak balik ke Palembang dulu kan. Nah, balik ke Palembang segala macam. Tes lah aku Ustaz. Dulu kan Covid dulu kan. Ya. Zaman COVID ini kan. Itu zaman corona itu. Covid dulu, corona dulu. Pertama kali corona dan itu kan. Lah mesen tiket pesawat kalau macam nak bayar itu kan. Dulu kan makin tes antigen ini kan. Ya. Positif lah aku tadi ini. Oh. Karena corona, jiwong itu. Tak tahu gitu kan. Kita pilih dikit lah corona gitu kan. Jadi tidak jadi balik. Tidak jadi balik gitu. Wah, tiket lah pesan segala macam. Jadi mati lah ketika tadi kan. Di isolasi dulu gitu selama 2 minggu, pas lagi alhamdulillah tadi tak kata lagi Covid tadi. Negatif. Tak kata lagi. Baliklah ke Palembang sini kan. Pas balik inilah kita sempat untuk berbakti kepada orang tua tadi kan. Karena kita nak bangkat tadi kan. Kalau macam singkat cerita bangkat lah aku nak kuliah tadi kan. Nah, ini ya. Setiap kali aku nak berangkat ke Jawa, tak pernah tinggal ini. Apa itu? Pasti aku nyium mak aku pastinya cium keningnya segala macam. Pas tamu-tamu kali aku duduk yang ini. Ingat ya, pas di Mandara ini Ustaz. Ini sebelum berangkat ini. Sebelum berangkat nuntut ilmu ini nah. Ini tip dari Ustaz Chandra. Tidak pernah tinggal ya. Pokoknya asal liburan kalau nak berangkat ke Jawa pasti ini. Ini pas pertama kali ini akan ke Jawa tuh di Mandara. Salah subuh-subuh nih salah. Pesawat makan pagi kan? Pesawat pertama. Pesawat pertama. Diantar oleh mak ini kan. Kita nak jauh kan sedih juga kan jika orang tua tadi kan. Mak aku duduk bangku ini nah, duduk bangku tunggu itu kan. Duduklah aku di bawah sini, ngoleng di sini mak aku ini. Ngoleng di bangku mak ngomong aku ini. Mak mohon doa ya segala macam supaya lancar gitu kan. Coba kita nak untuk ilmu tadi. Pokoknya setiap kali nak berangkat tak pernah tinggal aku, pasti nyium mak aku. Minimal nyium kening lah gitu. Nah itu restu dengan doa ridho wong tua itu luar biasa. Karena wong tua ini kalau dalam kita menuntut ilmu ini salah satu kunci wong tua ini. Kunci pertama itu doa wong tua. Karena tahu doa wong tua tidak halang lagi Ustaz. Langsung tembus dikabulkan oleh Allah. Ya mungkin tadi kemampuan kita terbatas ya. Iya. Ilmu kita juga terbatas. Tadi kita ngapal susah mungkin. Tapi yang ngelancarkan kita tadi mungkin doa tulus dari orang tua kita tadi. Dari doa mak tu jangan pernah yang disia-sia ya. Setiap kali nelpon, setiap kali aku di sana Ustaz. Kalau sudah nelpon tu pasti ngomong, "Mak, doa aku biar supaya lancar belajar sini." Pasti ngomong itu. Entah lancar entah apa dia, mungkin pada saat kita belajar itu tidak dilancarkan oleh Allah. Mungkin pada saat itu, mungkin setelah kita dari lulus itu baru ada hasilnya. Ya, buah dari ilmu tadi. Dari ilmu tadi. Ya kita belajar terus belajar segala macam. Jangan lihat hasil tadi mungkin setelah keluar itu baru ada hasilnya, baru ada buah yang gitu. Oke, Masya Allah. Mau susah, yang penting belajar aja. Yang kedua itu pokoknya ridho wong tua itu harus itu. Ridho wong tua. Harusnya untuk ilmu. Oke. Pertama emak tadi ya kan. Panjang perjalanan beliau nih, luar biasa. Itu panjang ini. Baca tiga sesi nih, 3 part. Inilah banyak skip ini. Jadi di stay Al Anwar itu sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, masuk 2 tahun ini. Mungkin kita ambil intinya dari pembelajarannya, Setandra. Apa yang membedakan antara cara belajar di sana mungkin dengan semangat belajar kita di sini? Nah, kan Ustaz Chandra kan lagi ngerasa ke mak mano belajar di pesantren di Sumatera, di Palembang, ya. Kemudian sudah ngerasa ke pesantren di Jakarta, sudah di Depok, sudah ngerasa ke juga belajar di Jawa, yang Jawa Tengah, Jawa Timur ini. Kalau mungkin di Indonesia ini mungkin gudangnya santri, gudangnya kiai kan. Nah beliau sudah sampai belajar di sana. Apa yang membedakan kira-kira? Yang pertama Ustaz. Yang kelihatan beda ini ya antara pondok sini sama kita mungkin ada kelebihan masing-masing. Cuma kalau di sana tuh yang aku jingga pertama kali itu akhlak Ustaz. Akhlak. Wong nak berilmu semacam tertinggi apapun ilmunya kalau dekat akhlak dekat gunanya. Pas pertama kali datang ke sana itu aku deh yang aneh Ustaz. Jadi ini mohon maaf bukannya kurang ajar sama guru kenapa? Pertama kali datang itu aku nyengok guru kami itu kan, Bapak kami sana manggil Bapak. Bapak tuh sudah ngimamin, aku langsung berangkat Ustaz. Berangkat lagi duduk tempat sekolah aku ini. Aku berangkat langsung aku salim ini. Kan kalau kita di sini kan lebih biasa gitu kan, berangkat langsung salim lebih biasa. Cuma di sana tak katik sama sekali Ustaz.
Pas aku nyengok sana-sana tuh katanya salim itu ada hari-hari tertentu gitu nah. Kalau kita nak balik baru boleh salim supaya tidak ganggu beliau gitu kan. Oh, Jadi, adabnya itu ya. adabnya itu. Jadi yang pertama itu apalagi kalau kita nak guru segala macam, berjalan tidak boleh pakai kaki nih. Harus pakai dengkul ini. Tidak harus Berapa meter iya. itu? Jadi kita harus Berapa meter dari guru sudah pakai lutut tuh. kita pakai lutut atau enggak kalau kita lanang ini agak Nunduk dikit iya. Karena yang pertama kayak gini itu adab Ustaz. Akhlak sana luar biasa yang adab itu. Jadi yang pertama itu kalau kita ilmu sebanyak apa kalau udah kata akhlaknya ada. Adab sebelum ilmu tadi ya. Iya, harus itu. Adabnya itu nomor pertama. Selanjutnya? Selanjutnya itu pertama itu waktu belajar Ustaz. Setiap orang kan pasti punya waktunya kan sama kalau cuma kalau di sana itu waktunya emang benar-benar tertutup Ustaz. Segala macam itu yang pertama itu kan ada waktu wajib. Waktu wajib. Waktu wajib untuk belajar ya kayak pokoknya langsung ditentukan dari pondok itu kan. Nah cuma di sana itu ada nama itu sorogan Ustaz. Sorogan ya. Sorogan itu kita bisa ada sorogan wajib dari pondok juga. Sorogan tadi apa itu Ustaz Chandra? Mungkin banyak yang privat, kita baca privat. Belajar privat dengan guru. Lemaknya punya baca privat. Nah ada privat sorogan wajib, ada juga kita boleh minta ke kakak kelas kita Ustaz. Oke. Boleh. Kalau kita minta ke kakak kelas kita boleh. Karena kita setiap malam nak baca sendiri boleh Ustaz. Lama itu. Jadi seandainya kita di kelas belum kita pahami, kita bisa sorogan. Belajar dengan dia, dengan kakak kelas ya ini. Dan kata-kata kakak kelas sana pasti galak ngajari gitu. Pasti galak ngajari. Pasti galak nolak. Masya Allah. Itu lemah sana. Jadi kita setiap malam itu, aku juga sana kan belum bisa sama sekali Ustaz. Jadi belajarlah jurumiyah segala macam belajar lagi nol segala macam. Kakak kelas karena kan pas di kelas itu tidak bakal cukup waktu yang kita baca Ustaz. Iya. Jadi aku minta sorogan minta tambahan waktu tambahan yang kakak kelas segala macam gitu. Kalau di sana tuh kalau seandainya kita ada niat maksudnya bagus banget. Berarti semangat belajarnya, lingkungan juga support ya. Luar biasa ya. Nah sekarang nih mungkin agak ke ujung nih. Kita kan mungkin yang nonton juga pasti kenal dengan sosok Gus Baha nih. Gus Baha yang mungkin dari setahun 2 tahun ini ya, beliau tuh muncul di medsos, nasihat-nasihat beliau, kajian-kajian beliau, jamaahnya ramai, kemudian banyak jadi rujukan sekarang, juga sudah diundang kemana-mana dan diakui juga oleh ulama-ulama lain tentang kemafhumannya tentang agama, pahamannya dan hafalan dan lain sebagainya luar biasa. Nah, Ustadz Chandra yang berguru langsung dengan beliau ini, apa yang bisa ditangkap dari beliau ini dan mana sih sosok Gus Baha itu? Kami di sini kan belum pernah ketemu, belum pernah, cuman kalau kami nyingok di YouTube ya, nyingok kajian beliau, tapi Ustadz Chandra sudah belajar dengan beliau. Mana? Ini yang pertama mungkin beliau itu sangat sederhana gitu ya. Sederhana sekali beliau itu. Kadang beliau sangat luar biasa. Jadi pas beliau ngajar ya mungkin yang pertama beliau itu sangat sederhana mungkin ya. Sangat sederhana sekali. Mungkin dari cara jalan yang mungkin sangat tawadhu gitu. Jadi pas masuk kelas Ustaz, aura orang soleh emang beda gitu. Masya Allah. Kita apa kan jadi sebelum dia masuk jadi kita nunggu dulu di kelas itulah. Nunggulah siap kalau mahasiswa siap kalau baru beliau datang gitu kan. Pas beliau masuk kelas itu, masuk pintu itu, aura yang beda. Dalam hati itu rasanya itu beda ya. Langsung jenguk beliau jalan langsung itu. Itu wong soleh itu luar biasa. Luar biasa sekali. Langsung masuk hati kan itu. Belum ngomong ini. Belum ngapa-ngapa, baru berjalan masuk kelas ini. Langsung itu adem gitu. Kalau aku lah ngerasa gitu, mana rasanya itu luar biasa ya. Langsung berdetak juga hati gitu kan. Dan walaupun ini Ustaz, di sana tuh kan pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Jadi beliau itu kan ngajar juga bahasa Jawa gitu kan. Oh, beliau ngajar juga bahasa Jawa di sana. Bahasa Jawa. Karena aku orang Palembang Tulen ini agak dikit maksudnya. Jadi walaupun agak tidak paham dikit dengan bahasa, cuma kadang dalam sekelas itu yang bukan non Jawa ada juga banyak. Banyak. Cuma kata-kata kan ada juga wong nih yang wong Palembang, cuman mbaknya wong Jawa. Wong Jawa. Ada juga keturunan Jawa. Jadi Siti lah bisa juga bahasa Jawa. Cak aku ini lahir di sini makan pempek tiap hari agak sangu juga kan. Iya. Jadi pas di sana tuh yo, emang kesulitan dengan bahasa jadi. Tapi kalau cara beliau ngajar sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Beliau lagi masuk ke situ berdetak dalam hati luar biasa emang. Wong soleh teh wong beda. Sederhana ya. Sederhana luar biasa sekali. Secara keilmuan luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa nih kesempatan yang
mungkin tidak tahu berapa banding berapa ini yang bisa nuntut ilmu langsung dengan ulama yang sekarang kan. Walaupun tidak tiap hari kan setidaknya Iya, berkahnya adalah berkahnya kekecilan itu. dikit ke kita gitu kan. Alhamdulillah. Walaupun tidak banyak dikit jadilah. Iya, betul, Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah itu kawan-kawan sekalian, jadi kita banyak dapat pelajaran dari bincang kita di podcast MJG TV ini dengan tamu kita yang luar biasa, seorang penuntut ilmu putra gandus yang dia membongkar kebiasaan kita mungkin yang tidak galak, susah, siap hidup cuman di zona nyaman baik, tidak siap untuk bertarung di luar. Nah, beliau siap dan nuntut ilmu luar biasa ya. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil dari podcast ini, dari seorang santri, seorang ustadz yang memang asli gandus dan insya Allah kage juga bisa jadi ulama besar seperti Gus Baha juga, amin, insya Allah, amin. Jadi kita doakan Ustadz Chandra terus semangat, terus diluruskan niat dan juga dimudahkan dalam belajar sehingga bisa menyelesaikan studi dan juga dapat banyak ilmu sehingga kage ke depan bisa membangun daerahnya, membangun gandus ini bersama-sama, saling menguatkan untuk memajukan gandus ini, terutama di sektor pendidikan, sosial dan juga keagamaannya yang harus kita perhatikan ke depannya untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah gandus sekarang sudah banyak putra-putranya dan putri-putrinya yang melek akan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sudah banyak yang ke pesantren, sudah banyak yang jadi santri, sudah banyak yang hafal Quran, dan sudah banyak sarjana-sarjana muda yang jadi inspirasi, alhamdulillah. Jadi sudah selesai bahwa gandus itu dulu dikenal sebagai tempat yang menakutkan, cuman tempat kriminal baik atau tempat narkoba, sudah tidak lagi. Sekarang gandus sudah banyak generasi-generasi yang baru, generasi-generasi yang mengharumkan nama gandus, dan insya Allah kage berkontribusi bukan cuma untuk gandus tapi juga meluas nasional bahkan internasional. Ya, makasih Ustaz Chandra. Podcast yang luar biasa ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kegigihan beliau untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita gelo-gelo. Dan juga untuk kawan-kawan sekalian, terima kasih telah menyaksikan podcast MJG Podcast ini. Dan jangan lupa kami mengingatkan untuk terus kami minta dukungannya dengan cara like, share dan subscribe channel ini agar kami terus bisa berkembang, MJG TV membangun peradaban dan mencerahkan umat. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Kalau ada kekurangan itu dari kami pribadi, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kawan-kawan sekalian mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan doa qul tulis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dhalilu amma dalilu idza zakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل